Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Syekhul Bahri, PPG TEK 1 tahun 2025, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini Minggu 11 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 di MTS atau Fikih Ain Gede Raja Bunuto Sumeneb, Jawa Timur. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama. Setelah doa bersama, membaca Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas diharap maju ke depan. Membaca doanya tetap duduk. Terus Asmaul Husna nanti berdiri. Silakan dimulai. Selanjutnya Bapak akan absen. Anena Faharizia Putri. Ada. Lydia Mukhirotun Nufus. Ada. Ya. Nah, sebelum materi dilanjutkan, coba videonya kita rapikan biar kita fokus menerima pelajaran. Untuk menerima sesuatu apapun, termasuk ilmu, kita harus konsentrasi, fokus, biar cepat apa yang disampaikan tersampai. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengecek apakah kalian sudah konsentrasi benar atau tidak. Coba perhatikan abang-abang dan bapak. Kalau tepuk satu, bila tepuk satu. Kalau dua, ya jangan. Kalau tiga, tiga. Tepuk dua. Terus berarti sudah konsentrasi. Coba lagi. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua. Kita tepuk. Satu lagi. Tepuk dua. Yes. Alhamdulillah kalian hari ini begitu semangat sekali dalam mengikuti pelajaran, dibuktikan dengan konsentrasinya yang sangat bagus. Sekali dicoba sudah. Sekarang masuk pada materi hari ini. Yang perlu
nanti setelah pelajaran ini selesai, yang perlu kalian pahami, kita harus paham apa itu untuk memahami tujuan pelajaran dulu. Yang pertama ada 3 poin ya. Yang kalian harus bisa kuasai. Yang pertama bisa menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang kedua mendeskripsikan kontribusi dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga meneladani kepemimpinan Salahuddin Ayyubiyah. Nah, memasuki yang pertama, apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Ayyubiyah? Coba bilang. Kalau saya tanyakan apa faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya dinasti Ayyubiyah? Mari kita ya, ini yang kita bahas. Nah, berkenaan dinasti Ayyubiyah, ini yang melatar belakangi adalah sebelum kepada faktor-faktor yang melatar belakangi, perlu diketahui bahwa dinasti Ayyubiyah ini berdiri pada akhir abad ke berapa? Ke-12 Masehi. Di mana dinasti Ayyubiyah ini termasuk dinasti Islam yang terkenal. Kenapa? Karena perannya yang besar dalam merasa salib dan pembebasan Yerusalem dari tangan tentara salib. Dan pendiri dari dinasti Ayyubiyah ini adalah siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal dengan Saladin pada tahun 1171 Masehi. Di mana? Di Mesir. Terus sebelum dinasti Ayyubiyah di Mesir apa? Dinasti Fatimiyah. Ini masuk kepada faktor-faktor yang melatar belakangi bahwa dinasti Ayyubiyah itu berdiri. Yang pertama karena kondisi politik ini diawali ketika masih di mana Mesir itu pada waktu itu masih yang ada di dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini di Mesir berkembang kaitannya dengan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Fatimiyah ini runtuh. Ada faktor internal dan permasalahan pemerintahan sehingga dinasti Fatimiyah ini mengalami kerosokan sehingga semakin mudah dan juga cenderung mengalami disintegrasi atau sendiri. Ini maksudnya ada suatu wilayah yang bertentangan dengan dinasti Fatimiyah yang menguatkan kepada untuk peluang menjadi kuat dan nantinya ini mendukung kepada dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, peluang munculnya kekuatan baru Sunni. Jadi ketika dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran, karena pada dinasti Fatimiyah ini lebih kepada mazhab Syiah. Sedangkan dinasti Ayyubiyah kepada mazhab Sunni. Terus yang kedua, yang melatar belakangi nomor 2 adalah karena apa? Peran Rutin Zaki. Di mana peran Rutin Zaki ini mengirim apa? Sirkup dan rutin ke Mesir pada perang apa? Di mana sirkup ini meninggal dan Salahuddin diangkat menjadi wazir. Di mana ya
awal kebangkitan dinasti Ayyubiyah. Daripada pada dinasti Fatimiyah ini siapa? Salahuddin Al-Ayyubi ini jadi wazir ketika pamannya meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga transisi kekuasaan, di mana Salahuddin menguatkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di samping Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi wazir di dinasti Fatimiyah, juga dirinya menguatkan aliran kepada mazhab Syiahnya, tak mengikuti alirannya, tapi mengikuti apa prinsip dirinya, itu tentang Ahlussunnah wal Jamaah, menguatkan mazhab Sunni. Untuk memperkuat materi yang saya sampaikan, Bapak dan sekarang perhatikan video yang Bapak setel tentang masalah Salahuddin. Salah ini adalah nomor satu dunia Arab di abad ke-12. Seorang pahlawan ketika bumi kalah maupun musuhnya. Dia mengerti batas-batas kekerasan, penuh toleransi dan kemurahan hati. Sehingga banyak orang Arab dan Eropa melihatnya sebagai contoh ideal sosok kesatria. Salahuddin menjadi salah satu pemimpin mereka sepanjang masa dengan kebajikan yang menyamai prestasinya. Nomor berapa? Kelompok 1. Bukan ya? Ya, bukan. Bagus. Wah. Apa dua? Ya, sudah bagus. Wah. Apa dua? Ya, sudah bagus. Ya, silakan nama kelompoknya ditulis dan kelasnya. Kelompok berapa ini? Keempat. Apa? Hadiriah Ibrahim. Ya, sudah bagus juga. Jangan lupa kasih nama kelompoknya. Nah, kalian setelah menyelesaikan kerja kelompok, maka setelah itu presentasi ke depan ada 4 kelompok, maka ada diurut jadi nomor 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 namanya Abu Bakar As-Siddiq. kelompok 2, Muhammad bin Khattab. kelompok 3, Utsman bin Affan. kelompok 4. Ali bin Abi Thalib. Terus. Silakan. Kelompok 1, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kami akan mempresentasikan tentang dinasti Ayyubiyah. Yang pertama yaitu latar belakang dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi di Mesir. Yang pertama yaitu kondisi politik dinasti Ayyubiyah. Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah dan kekuasaannya melemah dan banyak terjadi konflik. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu Utsman bin Khattab. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dinasti Ayyubiyah yaitu yang pertama kondisi politik sebelum berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dan sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu Utsman bin Affan. Di sini saya akan
Yang kedua, penyebaran penguatan adalah seni. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, pendidikan madrasah. Yang ketiga yaitu keteladanan Salahuddin. Yang pertama, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, kesederhanaan dan keikhlasan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu Ali bin Abi Thalib. kami akan mempresentasikan tentang dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Ayyubi pada tahun 1131 Masehi. Yang pertama yaitu latar belakang dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, kondisi politik yang kekerabatan Minal bin Zakti. Dan yang ketiga, tradisi kekuasaan. Yang keempat, motivasi utama Salahuddin. Yang kedua yaitu kontribusi utama Salahuddin Ayyubi, yaitu pembebasan Yerusalem dari tentara salib. Dan yang kedua, penyebaran dan penguatan ajaran sendiri. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu keteladanan Salahuddin Ayyubi. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Yang kedua, kesederhanaan dan keikhlasan dalam berjuang. Dan yang ketiga, toleransi dan kesusilaan terhadap musuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita kelompok alhamdulillah sudah bagus. Ya. Bersama dinasti Ayyubiyah. Siapa yang mendirikannya? Yang didirikan dengan pada tahun berapa? 1171 Masehi. Di mana? Di Mesir. Terus Salahuddin Ayyubi, coba sebutkan salah satu keteladanan yang perlu dicontoh dari Salahuddin Ayyubi. Kepemimpinan yang adil dan Sudah kumpulkan LKB-nya.